Pemirsa, kita masih tetap bersama Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Bapak Menteri, Bapak mengatakan bahwa memang teknologi tidak bisa dibendung. Teknologi akan bergerak terus. Ada isu-isu yang mengatakan bahwa teknologi ini mau dibendung. Siaran-siaran yang dilakukan secara online oleh YouTube dan tidak melalui TV siaran, ingin ada orang yang mengatakan ini harus di-stop, tidak diperbolehkan. Ini sama juga membendung teknologi. Apa jawaban Pak Menteri? Jadi begini Pak Peter, teknologi memang tidak bisa dibendung, tapi setiap negara mempunyai aturannya. Nah karenanya negara tentu berharap bahwa setiap pelaku usaha termasuk teknologi yang digunakan di negara tersebut ya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Nah ini yang sekarang menjadi persoalan yang hebat. Apa itu? Karena disrupsi teknologi dan perkembangan teknologi dari sisi negara-negara yang memproduksi teknologi ya berharap tentu law less better. Semakin sedikit aturan semakin bagus karena teknologinya bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih luas. Tapi Indonesia dan banyak negara yang pengguna teknologi tentu tidak inginkan ruang ekonominya, ruang negaranya diisi semata-mata untuk kepentingan negara produsen dan pemilik teknologi. Atau ya, untuk kepentingan penyiar. Ya. Anyone. Ya. Ini kalau kan kelihatannya menjadi kepentingan penyiar. Kalau yang dimaksud dengan over the top versus broadcasting, ya saat ini undang-undang mengatur itu, sehingga ini barangkali yang dimaksudkan sengketa judicial review, ya di MK, ya. Kalau sengketa judicial di review di MK, yang dituntut itu adalah pembuat undang-undang, pembuat undang-undangnya pemerintah dan DPR. Pemerintahnya siapa? Ya Menkominfo. Nah kalau Menkominfo tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Sehingga apakah itu adil? Di MK ya Kominfo harus defend undang-undang. Apakah undang-undang itu selalu adil? Undang-undang belum tentu adil untuk semua, tetapi undang-undang untuk kepentingan yang lebih banyak. Pak Menteri, satu pertanyaan. Kalau saya memakai telepon atau handphone yang saya beli di Indonesia dan saya pergi ke Singapura, saya bisa mempergunakannya di Singapura. Saya ke Amerika, saya bisa mempergunakannya di Amerika. Tapi orang asing yang mempunyai handphone di luar negeri datang ke Indonesia dan sekarang tidak bisa memakainya di sini. Bagaimana itu penjelasannya? Kalau itu lain lagi ceritanya Pak Peter. Pak Peter bisa menggunakan handphone Pak Peter di Singapura, di Amerika, di Eropa, di mana-mana saja. Karena Pak Peter menggunakan handphone yang legal. Sudah bayar pajak, sudah mencatatkan IMEI. IMEI itu international registry. Nah di Indonesia ini terlalu banyak yang disebut dengan black market handphone atau handphone yang ilegal. Handphone yang mempunyai IMEI tetapi tidak membayar pajak. Nah ini yang dibatasi melalui kebijakan IMEI. Untuk seluruh handphone sebelumnya kebijakannya berakhir ya, walaupun dulu diberikan amnesti ya tidak membayar pajak tapi diberikan amnesti. Tapi orang yang dari Amerika sudah bayar pajak. Sabar dulu Pak. Namun mulai sekarang seluruh IMEI harus terdaftar. Ya, kalau orang di Amerika sudah membayar pajak di Amerika dan dia masuk secara resmi di Indonesia, handphonenya pasti bisa digunakan. Bisa ya, pasti jadi itu bisa nggak ada digunakan. masalah. Sebaliknya pun demikian. Ya, kalau Indonesia pergi kemana saja di seluruh dunia dan handphonenya sudah membayar pajak dan sah mempunyai IMEI yang terdaftar, kali ini kita menggunakan whitelist system di Indonesia, ya, dan chairnya ada di Kominfo yang mengatur dan memeriksa mendaftar seluruh IMEI dan itu berlaku di seluruh dunia. Jadi nggak ada masalah orang luar negeri datang. Nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah yang black market dan ini baik untuk industri. Kalau black market saya bisa setuju, tapi menentukan black market atau tidak, IMEI. Ya. IMEI yang akan menentukan. Kalau saya membeli handphone di Singapura, bisa saya pakai sini? Kalau Pak Peter membeli handphone di Singapura, bawa ke Jakarta, daftarkan dia di bea cukai, diberikan otorisasi whitelist IMEI-nya dan itu sah. Ada jangka waktu. Ada di negara mana lagi peraturan di seluruh dunia registry IMEI ada. Di kita yang terlambat. Jadi saya kalau membeli ke Amerika nggak ada itu. Saya mesti datang ke bea cukai terus daftar. Saya bawa masuk aja. Masuk ke Indonesia? Bukan, saya dari sini mau ke Amerika.
saya beli handphone yang ada di... Kalau Pak Peter membeli handphone dari official shop, ya, Official shop? Iya, yang email, kalau itu berarti emailnya sudah resmi. Oh, jadi sudah bisa lah ada, saya beli di Singapura ya? Nggak usah catat-catat lagi kan? Kalau ke Indonesia harus mencatat dulu, karena kita harus memperbaiki dulu yang dulu terlalu banyak marketnya. Oh, jadi kita lain dari kalau di Sekarang Amerika ini atau kita Eropa. harus menata, kita nggak bisa otomatis Pak Peter. Baik, Pak, kita sekarang saya sebetulnya nih Menteri Komunikasi dan Informasi, itu tugasnya terlalu banyak dan luar biasa. Bukan terlalu banyak, memang bebannya banyak. Salah satu adalah bagaimana informasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara uniform. Dalam arti kata terlalu banyak. Apakah salah satu tugas daripada Menteri Telekomunikasi dan Informasi ini adalah juga untuk menyampaikan pesan pemerintah secara resmi apa yang ditentukan diputuskan oleh pemerintah? Oke. Karena segala berita di Indonesia simpang siur. Bagaimana Pak Menteri? Pak Peter, ini yang perlu kita tahu dulu. Nama Kementerian Kominfo adalah Komunikasi dan Informatika. Bukan informasi. Bukan informasi. Atau Kementerian Teknologi, Komunikasi dan Informasi. Teknologi. Nah, Kementerian Kominfo ini sudah Informatika ya? Informatika. Dia sudah bermetamorfosa. Kalau dulu ya itu dikenal dengan Departemen Penerangan Pak Peter. Ya. Dia memang juru bicara pemerintah. Di situ semua disampaikan dan pada saat sentralistik pemerintahan itulah channelnya. Namun sejalan dengan reformasi, ya, reformasi pula di kementerian dan lembaga, Presiden Gus Dur melikuidasi Departemen Penerangan. Ya. Departemen dilikuidasi karena memang komunikasi diberikan secara desentralisasi komunikasi pemerintah. Oh, makanya sekarang menjadi simpang siur ya? Enggak juga. Setiap kementerian dan lembaga mempunyai humas masing-masing, kantor presiden mempunyai kantor staf presiden dengan juru bicaranya, pemerintah daerah mempunyai dinas-dinas kominfonya sendiri, ya, masing-masing. Tetapi untuk pemerintah desain komunikasinya kita harapkan justru berkoordinasi dengan Kominfo, ya. Yang membedakannya di mana? Yang membedakannya adalah kalau dulu sentralisasi sentralisasi komunikasi melalui lembaga kementerian, kalau sekarang sentralisasinya adalah narasinya. Jadi narasi tunggal, itu yang kita butuhkan. Narasi di set up sebagai narasi tunggal yang channelnya disampaikan melalui kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang sudah didesentralisasikan. Ya, oleh karena sedangkan Kominfo sendiri dia menjadi Kementerian Teknologi dan ya, Informatika, Telekomunikasi dan Digitalisasi yang saat ini sedang kita kerjakan. Jadi bukan juru bicara pemerintah ya. Kadang-kadang orang suka mensalahartikan bahwa juru bicara pemerintah sebetulnya Pak Joni Plate. Untuk tugas-tugas komunikasi, ya, Kominfo membantu KPCPEN saat ini, ya, untuk melakukan komunikasi publik secara aktif saat ini. Jadi tugas-tugas komunikasi memang karena Kementerian Komunikasi pasti juga dong. Ini tugas komunikasinya ada. Tapi tugas komunikasinya harus inline dan berkoordinasi dengan kementerian sektor. Nggak bisa jalan sendiri. Baik. Pak Menteri, saya agak sedikit tertekan oleh waktu. Kelihatannya. Karena tanpa kita ketahui, kita sekarang sudah tinggal 6 menit lagi berbicara. Udah 1 jam. Ya. Tapi kita ada banyak pertanyaan yang ingin kami lihat di sini dari para pemirsa. Ini ada satu pertanyaan dari Daulat Sipayung. Saya sendiri belum tahu. Kata teman, jika kita beli gula 1 kilo, buktinya terlihat di timbangan. Jika beli sesuatu 3 meter, meterannya ada. Tapi kalau beli kuota 10 GB, apa buktinya betul 10 GB? Tolong tanyakan Pak, kata teman itu. Ya, di sini ya, ini pertanyaan sebetulnya perlu ditujukan kepada Direktur Utama perusahaan seluler, operator seluler. Karena ini tugas mikro operator seluler. Tetapi bukan undang-undang ya? Bukan membohongi undang-undang. Undang-undang apa-apa. pemerintah mengatur tarif. Kalau dulu tarif diatur pemerintah, di undang-undang yang baru mengatur tarif dengan ada batas atas, batas bawah untuk menjaga industri yang sehat dan menjaga konsumen. Tapi kalau terkait dengan pelaku usaha, jangan tanya pemerintah ya? Ya, bukan.
Seharusnya yang dilakukan oleh operator seluler di Indonesia yang kualifikasinya internasionalnya ini tidak boleh sampai masyarakat bertanya begini. Masyarakat ini bertanya karena oleh ini memberikan gambaran masyarakat tidak percaya kepada industrinya. Pak, ini yang harus menjadi tugas kita, Pak. Saya tahu Bapak masih mau jelaskan lebih banyak, tapi saya terpaksa harus membendung sebentar. Tolong titip pertanyaan kepada Pak Joni. Kabarnya akan ada batasan penggunaan media sosial usia 17 tahun. Bagaimana kelanjutannya? Tidak ada batasan usia. Ya, yang ada literasi agar menggunakan dan memanfaatkan ruang digital dan sosial media itu secara cerdas. Tidak mungkin dibatasi usianya. Karena apa? Handphone ini bisa dipegang oleh siapa saja. Dan justru ya seleksinya bukan di pemerintah, bukan di undang-undang, tapi di keluarga, orang tua yang mengatur. Jadi pemerintah tidak turut campur ya. Ya, konten mana yang bermanfaat. Ya. Yang pemerintah atur adalah apa? Menjaga ruang digitalnya yang bersih. Jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat. Misalnya hoax, disinformasi, ya, ujaran kebencian. Jadi bukan umur. Ya, bukan umur. Baik. Pertanyaan berikut. Tolong tanyakan kenapa wilayah Indonesia Timur, terutama Maluku dan Papua, tarif telepon selulernya lebih mahal. Nah, itu yang saya bilang tadi Pak Peter. Ya kami sedang mengatur untuk mengatur tarif, ada batas atas dan batas bawah. Sama seperti sekarang bensin ini kayaknya. sekarang ini belum ada kan batas atas batas bawah yang masing-masing mengaturnya sendiri. Kita tidak ingin nanti ada predator karena tarif, tidak ingin juga ya tarif itu diatur seenaknya. Tetapi ya tarif itu harus diatur agar industrinya bertumbuh. Jadi perlu ada batas-batas. Sedang dipelajari. Bukan, sedang disiapkan aturan di Undang-Undang Cipta Kerja di PP yang saat ini sedang disiapkan. Jadi, satu lagi Pak Peter, untuk Indonesia Timur dan wilayah 3T, tahun 2022 kami akan hadirkan infrastruktur telekomunikasi dan informatikanya, BTS, sinyal 4G, dan akses Wi-Fi. Pak Menteri, kapan migrasi TV digital selesai? Sebetulnya sudah Bapak Menteri sampaikan, tahun 2022 semua akan pindah ke digital. 2 November. 2 November 2022. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, saya masih ada satu pertanyaan Pak Menteri. 4G, LTE, kita udah mulai dari Edge, kita udah mulai dari GPRS, kita udah mulai dari segala macam. Sekarang kita sudah berada 2G, 3G, sekarang udah 4G, LTE, 5G. Ada kemungkinan 5G masih masuk di Indonesia semasa Pak Menteri atau sesudah Pak? Nah, kita sudah 10 kali melakukan trial 4G di frekuensi 28 GHz. Tahun ini ya atau paling lambat tahun depan kita sedang mempersiapkan trial ke-11 di 28 GHz. Setelah itu kami akan menyiapkan showcase ya untuk segera implementasi 5G deployment di Indonesia. Nah, untuk itu saya harus mengatur yang pertama tersedianya spektrum. Tadi digitalisasi TV ini ada digital dividend di frekuensi 700 yang bagus sekali untuk dipakai untuk 5G. Ya. Sekarang kita coba di 3.500 di atasnya. Yang 28 GHz sudah dilakukan. Dan itu berarti, dan sukses. Dan itu berarti kita bisa siapkan. Nah, namun demikian kita perlu membangun ekosistem. 5G ini ada ekosistem yang harus disiapkan. Agar industrinya tumbuh. Jangan sampai membangun 5G dengan capital expenditure, modal investasi yang besar sekali, lalu membuat macet 5G. Nah, kita harus siapkan supaya ekosistemnya, industrinya juga siap, pengguna 5G-nya juga siap. Karena 5G nanti akan membutuhkan infrastruktur yang lebih rapat, BTS yang lebih banyak. Nah, kita akan memilih misalnya industrial estate, Pak Peter, dalam rangka deploy 5G langsung di situ unmanned vehicle misalnya. Bisa robotik langsung bisa berjalan. Nah, ini kita sedang memilih atau melalui pendidikan. Ya, Pak Menteri, saya rasa memang sumir, tapi memang waktu sangat menjadi kendala di dalam pertemuan kita hari ini. Sementara isu yang ingin kami tanyakan tentunya masih banyak. Pertanyaan terakhir, Kemenko, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi. Kemenkominfo, komunikasi dan telekomunikasi. Komunikasi dan informatika. Telekomunikasi dan informatika. Ada korupsi? Bisa korupsi? Rentan korupsi? Atau peluang untuk korupsi? Saat ini
ya semuanya sudah online single submission. Semuanya sudah diatur dengan digital. Bahkan bekerja mereka pun sudah pakai QR code. Tidak harus masuk kantor. Absensi pun pakai QR code. Jadi digitalisasi ini kita harapkan justru ya human interface-nya menjadi lebih sedikit. Ya. Kalau dari pelayanan perizinan dan seterusnya dengan online single submission dan digitalisasi, maka human interface yang semakin lebih terbatas, maka peluang korupsinya menjadi lebih kecil. Nah, tugas bersama kita untuk memastikan ya setiap kementerian termasuk Kominfo untuk menciptakan satu iklim kerja ya yang bisa membatasi korupsi, mencegah terjadinya korupsi. Tetapi tentu ya korupsi bukan faktor tunggal ya dari adanya sistem dan aturan. Korupsi ini juga harus diatasi dengan perbaikan take home pay ya, remunerasi pegawai ya, bonus sistem, penilaian atas kinerja dan seterusnya. Ini mungkin perlu diperbaiki walaupun itu domain Menteri Pan-RB. Kalau dari sisi saya ya, maka perbaikan kinerja harus juga seimbang dengan rewardnya. Nah, ini akan mendorong Indonesia. Digitalisasi justru memperkecil peluang human interface. Itu akan membantu pencegahan. Pak Menteri, 1 jam telah berlalu. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya yakin bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, juga dari saya maupun dari pemirsa. Saya mengucapkan selamat bekerja, semoga sukses, semoga di akhir pemerintahan ini kita akan melihat apa yang Pak Menteri katakan, digitalisasi dan sunset industri itu tidak terjadi, dan bahwa kita melihat bahwa kemajuan teknologi akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Satu pos yang sangat penting. Saya mengucapkan selamat bekerja, sampai jumpa. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Menteri. Pemirsa, 1 jam sudah kita berbincang bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengenai digitalisasi penyiaran dan tarif telekomunikasi. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi manfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya di sini di program Impact. Sampai berjumpa minggu depan.